Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memakmurkan musola ini. Mulai dari tadi kita sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjut dengan bersama-sama kita mempelajari Allah, kita tambah wawasan kita tentang agama Allah, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memakmurkan musola. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, yang telah berjasa besar pada kita sehingga kita sampai saat ini masih memeluk agama Islam, ya. Agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Dan semoga, ya, kita melakukan ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga kita dijadikan nanti sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini ya, kita akan bersama-sama belajar tentang adab dan akhlak bertetangga. Adab itu sangat penting. Bahkan Imam Malik itu pernah menyampaikan kepada seorang pemuda Quraisy. Dia menyampaikan ta'alamul adab qabla ilmu. Ya, pelajarilah adab sebelum engkau belajar ilmu. Ya, seseorang yang belajar ilmu kedokteran, sebelumnya jika dia sudah mempelajari adab, sudah mempelajari tentang akhlak, maka dia akan menjadi seorang dokter yang beradab. Seseorang yang belajar tentang politik, ya, dia sebelumnya belajar tentang adab, maka dia akan menjadi politikus yang beradab. Seseorang yang belajar tentang kepemimpinan, ya, apabila dia menjadi seorang pemimpin dan dia sebelumnya sudah belajar tentang adab, maka dia akan menjadi pemimpin yang beradab. Ya, adab ini sangat penting. Bahkan, ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Inna min ahadikum ilayya wa turabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqo." Ya, bahwa kata Rasulullah, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Ya, bahkan Allah memuji Rasulullah itu kan di dalam surah Al-Qalam, ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, bahwa engkau Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad, ya, berbudi pekerti yang luhur. Ya, bahwa Nabi kita pun berbudi pekerti yang luhur. Bahkan Rasulullah itu, ya, adalah akhlaknya itu Al-Quran, ya, Al-Quran di jalan. Kalau ada orang misalkan Al-Quran di jalan, ya. Dan Rasulullah itu membaca doa iftitah. Mungkin ada yang hafalnya di antara jamaah.
doa intinya ini panjang banget, wajah wajiyah dan kotor samani dan seterusnya. Itu ada doanya, Allahumma wahdini li ahsanil akhlaq, wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Itu salah satu doa di dalam doa yang panjang, doa iftitah itu ya. Rasulullah kan kalau doa iftitah itu banyak sekali ya, bahkan ada yang bilang sampai 17 ya. Ada Allah Akbar kabiru dan seterusnya yang deteksi hadisnya itu tentang terbukanya pintu langit ya. Waktu dikala ada yang membaca itu, dan Rasulullah sendiri membaca Allah Akbar ini, dan kadang-kadang ini wajah wajihnya itu panjang sekali sampai ada doanya itu tadi, wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya, artinya tunjukilah ya Allah ya aku kepada kebaikan akhlak, layati, dan tidak ada yang bisa menunjukinya kecuali Engkau. Ya. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan aku ya dari perbuatan buruk, dari akhlak yang buruk. Wasrif ala yasrif anni ila anta, ya tidak ada yang bisa menjauhkanku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Nah, itu salah satu rangkaian doa iftitah yang panjang sekali ya, yang dibaca Rasulullah ya. Jadi ada baiknya kita menghafal itu doa iftitah itu, dan kalau kita sholat itu berganti-ganti. Jadi itulah sunnahnya Rasulullah. Rasulullah baca itu hadisnya semua sahih ya. Jadi Rasulullah sendiri membacanya nggak selalu itu, nggak selalu itu. Jadi kadang berganti-ganti, termasuk doa sujud, doa ruku, itu ada ruka, Allahumma rukatu, wa bika amantu, al-asma'u, itu doaku, ada doa sujud dan panjang itu ya, banyak sekali yang Rasulullah baca, nggak hanya satu, dan kita sebaiknya menghafal karena bisa berganti-gantian ya. Dari situ ada tentang akhlak, artinya akhlak ini salah satu yang sangat diminta oleh Rasulullah ya. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku itu diutus oleh Allah ya, untuk menyempurnakan akhlak ya, selain mengisahkan Allah tentunya ya. Semua nabi itu diutus untuk mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah ya. Nah, dan Rasulullah itu salah satunya juga adalah menyempurnakan akhlak, karena Rasulullah itu suri teladan, contoh yang paling baik bagi kita untuk ya bagaimana akhlaknya gitu ya, contoh bagaimana akhlaknya. Bahkan ada hadis ya, yang Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat ya, kata Rasulullah, atadruna manil muflis ya, gitu ya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka sahabat menjawab, ada yang jawab, al-muflisu fina ya malah dirham lahu wa mata. Kata para sahabat, orang bangkrut itu ya menurut kami malah dirham lahu, ya dia nggak punya dirham, nggak punya uang, mata dan harta. Itu orang muflis, orang yang bangkrut. Tetapi Rasulullah menjawabkan bersabda, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bis-sholati wasyami wazakati wa ya'ti qad syatama hada. Bahwasanya sesungguhnya orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, nanti dia itu orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya ya. Kemudian dia juga datang bersama orang ya yang dulu pernah didoliminya ya, pernah dia cela, pernah dia fitnah, dia tuduh, pernah kemudian dia merebut hartanya ya, dan sebagainya ya. Intinya bahwa dia pernah mendolimi orang. Maka Rasulullah melanjutkan hadisnya itu bahwasanya ya orang tersebut kebaikannya akan diberikan kepada orang yang didoliminya ya. Apabila habis, maka dosa orang yang didolimi tersebut akan diberikan kepada orang yang mendolimi tadi, yang datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakatnya ya, gitu. Ya, maka pada kesempatan hari ini kita akan mencoba ya, akhlak apa saja sih, adabnya apa sih kita dalam bertetangga itu gitu. Karena tetangga ini dalam Islam itu
memiliki kedudukan yang mulia. Ya. Islam itu memberi mulia kepada tetangga. Haknya itu sangat luar biasa besarnya kepada kita. Ya. Bahkan itu Allah itu menyandingkan menyatakan itu ya, di dalam satu ayat itu Allah memerintahkan kita itu ya perintah untuk berbuat baik kepada tetangga itu dengan berbuat baik kepada orang tua, kemudian menyembah Allah tanpa mempersekutukannya. Ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari junub wa bani wasahibi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat imanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan kafura. Yang artinya bahwasanya wa'budullah dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana dan berbaktilah kepada kedua orang tua, wa bidzil qurba dan kepada karib kerabat, wal yatama kepada anak-anak yatim, wal miskina dan kepada orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jari junub. Ya, di sini kata-katanya wal jari dzil qurba wal jari junub. Ya, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Ya. Wasahibi bil jambi wa bani sabil. Ya, dan teman sejawat atau teman seperjalanan, wa bani sabil itu sabil, wa ma malakat imanukum dan hamba saya yang kau miliki. Innallaha la yuhibbu kulla man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini di sini ya jelas sekali bahwa Allah menyuruh kita untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, ya. Dan juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, kemudian karib kerabat, anak yatim dan orang miskin, dan juga tetangga yang dekat maupun yang jauh. Nah, sebelum kita masuk mungkin ke dalam apa saja adab kita bertetangga, ya, kita perlu juga mengetahui mengilmui sebenarnya dari tetangga itu siapa saja, gitu. Ya kan? Karena banyak sekali pendapat ya bahwa definisi tentang tetangga atau batasan tentang tetangga itu ya. Ya. Secara umum sih ya, secara umum ya dalam bahasa Indonesia tetangga itu merujuk pada seseorang yang tinggal ya dekat dengan kita. Dekat dengan kita, mungkin satu gang dengan kita atau satu perumahan, satu komplek. Itu secara umum definisi. Tapi oleh karena itu kan batasan atau definisi tetangga ini memang tidak ada dalil yang jelas yang pasti gitu ya, sehingga kemudian dikembalikan kepada tradisi masing-masing. Ya. Sepakatan para ulama dikembalikan kepada urf itu tradisi atau apa ya kebiasaan ya dari mungkin di kebiasaan di Jawa Timur tetangga itu ya cuma 10 rumah atau berapa gitu kan. Ya, tapi banyak sekali pendapat para ulama ya dimaksud tetangga itu adalah orang yang rumahnya nempel dengan rumah kita, dengan tembok kita. Nah, itu tetangga gitu. Itu kemudian ada juga yang tetangga itu orang yang sama-sama mendengarkan adzan dari satu masjid gitu ya. Kan kalau zaman dulu, kalau sekarang mungkin jauh ya, karena apa pakai mic. Kalau dulu kan mungkin nggak pakai mic, belum ada mic, orang naik ke atas, kemudian adzan, dan itu tuh mungkin bisa terdengar jarak setengah kilo, bisa jadi sekilo tergantung angin membawanya, gitu ya. Jadi ada yang berpendapat itu bahwa sama-sama mendengar adzan dari satu masjid. Ada yang lebih sempit lagi, sama-sama mendengar iqamah dari satu masjid. Ada juga yang berpendapat bahwa yang jadi tetangga itu kata ulama man sholatul fajri maka fahuwa jarum. Orang yang sholat subuhnya itu satu masjid bersamamu,
yang sholat subuhnya bersamamu, maka dia adalah tetanggamu, gitu kan. Ya, kalau kita logika benar saja, karena kan orang kalau subuh pasti di rumah, gitu. Sholat subuh pasti dia nyari yang terdekat di situ, gitu kan. Artinya bahwa kalau dia sholat subuh di situ, kalau emang di rumah, kan pasti ya itulah tetangga kita, gitu. Makanya kecuali kalau sholat zuhur, mungkin orang masih di tempat kerja, asar juga begitu, maghrib pun di perjalanan, atau bahkan isya juga mungkin masih di luar, gitu kan. Tetapi untuk subuh biasanya orang sudah di rumah. Makanya ada yang berpendapat siapa yang sholat subuh bersamamu maka dia tetanggamu. Ada juga yang berpendapat tetangga itu orang yang tinggalnya satu kampung sama kita. Ya, satu kampung itu ya, satu dusun ya, satu dusun atau satu desa, gitu ya. Tuh. Kemudian ada juga yang mengatakan tetangga itu adalah orang yang tinggalnya satu kota dengan kita, berarti satu Semarang, satu kabupaten Semarang, gitu ya. Ini beliau berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 60 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal mujifuna fil madinah lanughriyannaka bihim tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Ya, yang artinya sungguh jika orang-orang munafik walladzina fi qulubihim marad, ya, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, wal mujifuna fil madinah, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti menyakitimu, ya, kata Allah yang kepada Rasul, gitu. Lalu lianaka, saya kami perintahkan engkau memerangi mereka. Lalu lianaka bihim, ya. Tsumma yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah. Fiha ini mereka di Madinah tadi. Illa qalila, kecuali sedikit, kecuali sebentar. Ya, berdasarkan ayat ini ada yang mengatakan bahwa berarti bahwa disebutkan dan orang-orang munafik ini yang tinggal di kota Madinah itu sebagai tetangga. Illa qalila, ya, walaupun sebentar, gitu. Nah, berdasarkan ayat ini maka ada ulama yang menyatakan bahwa tetangga itu berarti satu kota, ya, kota Madinah itu tadi. Ya. Berarti kalau kita satu kota ya satu Semarang. Gitu. Nah, ada juga ya, ini berdasarkan hadis, ya, tapi hadis ini dinilai oleh ulama bahwa hadis ini adalah dhaif, ya. Apa hadis itu? Yaitu hadis yang 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, kemudian setiap penjuru lah. Intinya 40 rumah di setiap penjuru itu adalah tetangga kita. Nah, tetapi ya ada ulama yang menganggap hadis ini hadis yang dhaif, ya. Hadis dhaif. Oleh karena itu ulama sepakat semua bahwa pengertian definisi batasan tentang tetangga ini dikembalikan kepada tradisi atau budaya setempat, ya, masing-masing daerah, ya, atau disebut urf itu tadi. Ya. Nah, kalau tetangga, ya, menurut Rasulullah itu dibagi ada 3 jenis tetangga, 3 macam tetangga. Ya. Kalau kita bahas dulu yang ini tadi, ada kata-kata jalil qurba, ya, tetangga yang dekat, dan jalil junub, tetangga yang jauh. Nah, siapa yang tetangga yang dekat itu? Ya, ada sebagian ulama, sebagian sahabat, ya, yang mengatakan bahwa tetangga yang dekat itu adalah ya tetangga yang kerabat, tetangga yang masih kerabat. Kalau di sini ada nggak? Tetangga yang masih kerabat itu ada nggak? Jarang, karena kita rata-rata pendatang. Tapi kalau di kampung banyak, ya. Di kampung mungkin tetangga kita, ya adik, ya kakak, ya bude, ya, dan sebagainya. Dan tetangga yang jauh itu menurut ulama itu adalah yang bukan kerabat, ya. Tetapi ada juga yang berpendapat jalil qurba itu, tetangga yang dekat itu adalah tetangga yang muslim. Nah, gitu. Sedangkan tetangga yang jauh itu yang non muslim. Nah, jadi ada perbedaan pandangan dari sahabat dan para ulama, ya, tentang jalil qurba dan jalil junub. Ya.
Kemudian Rasulullah juga menjelaskan bahwa sebenarnya tetangga itu dibagi ada 3 macam. Ada 3 jenis tetangga. Apa saja? Ini tetangga itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW berkata, "Talathatun," ya, ada 3 jenis tetangga. Siapa mereka? Jarun lahu haqqun wahid, ya, yaitu tetangga yang memiliki 1 hak, ya. Tetangga memiliki 1 hak. Wa huwa adna jirani haqqan, ya, inilah tetangga yang paling rendah haknya. Jadi tetangga yang paling rendah haknya itu cuma punya 1 hak, ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan wajah lahu haqqon. Jadi ada tetangga yang memiliki 2 hak, kata Rasulullah. Wajah lahu satu hukukun. Ya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan ada tetangga yang memiliki 3 hak. Wa huwa afdhalul jirani haqqon. Dan inilah yang tetangga paling utama, ya. Haknya yang paling utama itu yang 3 hak ini tadi. Jadi ada tetangga yang punya 1 hak, 2 hak, dan 3 hak. Nah, siapa mereka? Kata Rasulullah, fa'amal ladzi lahu haqqun wahid fajarun musyrik la rahimalahu. Jadi tetangga yang punya 1 hak itu orang yang non muslim, ya. Kalau di sini dikatakan musyrikun la rahimalahu, dan tidak punya hubungan kerabat. Ya, dia yang punya 1 hak, yaitu hak tetangga, ya. Lahu hakul jawair, ya, itu jadi dia cuma punya 1 hak, yaitu 1 hak, yaitu hak tetangga. Kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah, wa amanati lahu haqqon fajarul muslim lahu hakul Islam wa hakul jawar, ya. Jadi yang kedua yang punya 2 hak itu adalah tetangga yang muslim, sehingga dia punya 2 hak, yakni hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim, ya. Karena muslim sama muslim itu punya hak masing-masing. Jadi sama muslim punya kewajiban akan muslim yang lain, gitu. Dan yang ketiga dijelaskan oleh Rasulullah, wa amal ladzi lahu salatun hukukun, ya, fajarul muslim dzurhimalahu, yaitu orang tetangga yang punya 3 hak itu adalah tetangga yang muslim dan juga kerabat, ya. Lahu hakul jawar wa hakul Islam wa hakul rahim. Jadi dia punya 3 hak: hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat, ya. Jadi ada 3 hak tadi, ya. 3 jenis tetangga yang memiliki 1 hak, 2 hak, dan 3 hak, ya. Nah, ini semakin banyak haknya, berarti kita semakin banyak harus memenuhi hak mereka, gitu kan? Ya gitu, ya. Nah, apa saja sih kemudian hak tetangga yang wajib kita tunaikan itu? Gitu. Ya, yang pertama, tidak menyakitinya. Ya, tidak boleh kita menyakiti tetangga kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan, ya. Apalagi perbuatan, ya kan. Kalau sekarang kan kita sering dengar, ya, ribut antar tetangga, kemudian di tembok sampai tetangganya tidak bisa lewat, ya kan. Malah dia akhirnya bikin si parah itu kalau sampai bikin jembatan sendiri yang habisnya berapa ratus juta itu nggak tahu buat lewat, karena dia rumahnya di pinggir kali dan dia ditutup aksesnya yang jalan daratnya, kemudian dia akhirnya bikin jembatan sendiri, ya, nyeberangi kali itu tadi, padahal lumayan gede itu kali. Nah itu kan coba kalau kita bertetangga seperti itu, apa yang lain, ya. Ya, ini tidak menyakiti tetangga itu merupakan salah satu kewajiban bagi kita, ya, dan hak bagi tetangga untuk kita tidak menyakiti mereka, ya. Bahkan urusan dengan tetangga ini, ya Allah, gitu, ya, ancamannya dahsyat sekali, gitu. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, la yadkhulul jannah man la ya'manu jauh bawa'iqahu.
tidak masuk surga. Man la ya'man, ya, barang siapa yang tidak aman jauh tetangganya bawaikohu, ya, dari gangguannya, nggak aman dari gangguannya. Kalau nggak masuk surga artinya kemana? di akhirat itu kan ada surga dan neraka. Nah, artinya kalau kita nggak masuk surga harus kemana? Dan ini ada hadis yang lebih ngeri lagi gitu. Ternyata dari Abu Hurairah, ya, dia berkata, qila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fulanah yusallil lail wa yasumun nahar, ya, wa yaf'alu wa yasaddaqu, ya, wa yu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya, ditanyakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inna fulanah, sesungguhnya wanita itu, ya, yang disebutkan wanita itu, gitu. Yusallil lail, dia sholat malam, yasumun nahar, dia berpuasa di siang hari, wa yaf'alu wa yasaddaqu, ya, dia melakukan banyak sekali amal kebaikan dan bersedekah, wa yu'ti jiranaha bilisaniha, tapi dia juga, ya, melukai, menyakiti tetangganya dengan lisannya, ya. Padahal disebutkannya wanita ini ahli tahajud, ya kan, ahli tahajud, disebutkan yusholil lail, dia itu sholat malam. Dan kalau sholat malam artinya dia sholat wajib gak? Pasti sholat wajib, karena yang disebutkan sholat malam artinya dia sudah melakukan sholat ibadah tambahan dengan sholat malam. Kemudian dia juga sering berpuasa, dia sering melakukan amal kebaikan, bersedekah, wa yu'ti jiranaha bilisaniha, tetapi dia melukai, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah bersabda, "Qala la khaira fiha." Tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Nah, yang terakhir, wa huwa finnar, wa hiya finnar, dan dia ada di neraka, tempatnya di neraka. Masya Allah. Padahal ibadahnya, ya mungkin kita aja sholat malam ya dantek, waspada. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, berbuat baik ke sida-sida, ya, sedekah yo, duit sisa, ya kan? Nah, ini yang digambarkan seorang perempuan yang sudah melakukan sholat malam, Masya Allah, tetapi bisa masuk neraka hanya karena lisannya, ya, dia tidak menjaga lisan, ya. Karena memang dua yang harus dijaga, ya, lisan dan kemaluan, itu yang paling penting. Ya. Jadi ini hadis ini menunjukkan sekali ibadah pribadi itu tidak cukup. Ibadah minallah, ya Pak, hablum minallah, ya, itu tidak cukup kalau kita tidak imbangi dengan hablum minanas, ya. Bahkan justru berat itu. Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Seberapa dosa kita itu diampuni oleh Allah. Kalau kita minta ampun, kita minta maaf. Kalau manusia kita minta maaf, saya minta maaf, ya tak maaf ya, tapi alami ya. Ya, nggak bakalan dia lupa, ingat terus itu, ingat sampai matinya dia. Oh, dia pernah menyakiti saya sudah maafkan, ya, gitu. Makanya berat sekali kalau kita sampai kemudian sama orang, ya, bukan hanya tetangga, ya, sama orang kita, ya, lisan kita, apalagi sampai kita melakukan perbuatan buruk yang mukul dan sebagainya, gitu ya. Dan ini hadis ini mengklarifikasi bahwa, ya, sholat kita yang tadi kita bawa apik gitu ya, yang tadi disebutkan bangkrut, ya itu kan itu ya, bangkrut ya, itu Masya Allah, ya. Bahkan Rasulullah itu menyebut sampai bersumpah, ya, sumpah 3 kali, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, ya. Kemudian ditanya sama Allah, mana ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah berkata, demi Allah tidak terima, demi Allah tidak terima, sampai 3 kali Rasulullah menyebut itu, ya. Kemudian ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Ya, Rasulullah menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Ya, jawabannya seperti tadi, ya, orang yang tetangganya itu tidak aman dari gangguannya.
maka ya, dia termasuk orang yang tidak beriman. Ini hadisnya, Masya Allah, hadis Bukhari ini. Ya. Nah ini dari Miqdad Ibnu Aswad, ya, Rasulullah pun dia mendengar gitu Rasulullah itu bersabda kepada para sahabatnya, ya, bertanya gitu. Rasulullah bertanya, maka kuluna fi zina, ya, bagaimana menurut kalian tentang zina, kata Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, haramahullahu wa rasuluh, ya, itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan itu akan terus haram sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah pun bertanya lagi kepada para bersabda, kemudian ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya ya, tidaklah seorang laki-laki dia berzina dengan 10 wanita, maka itu lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Masya Allah. Artinya lebih berat dia berzina dengan istri tetangganya daripada berzina dengan 10 wanita. Ya. Berat sekali. Kemudian Rasulullah bertanyakan lagi kepada para sahabat, mata puna fisar sarikoh, apa ya pendapat kalian tentang mencuri? Ya. Maka Rasulullah mengatakan sama seperti tadi. Apabila seorang laki dia mencuri dari 10 rumah, maka itu lebih ringan baginya daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Artinya jangan main-main gitu. Ini bermain-main dengan tetangga gitu. Artinya bahwa ini adalah salah satu dosa besar tetangga itu kalau kita sampai menyakiti mereka. Hati-hati sekali. Nah, kemudian Rasulullah juga ditanya dalam sebuah hadis yang lain, ya. Ditanyakan kepada Rasulullah oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyudzam bil a'dzam, apa sih sebenarnya dosa besar itu? Kemudian Rasul menjawab, anta ja'ala lillahi nidaan wa huwa khalaqak, ya, bahwa engkau menjadikan tandingan, ya, bagi Allah, padahal Allah yang telah menciptakan. Nah, ini dosa besar. Kemudian sahabat bertanya lagi, sema'ayu, apalagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, antak tula waladaka khasyata ayatu ammak. Seorang, ya, bila kamu membunuh anakmu karena khawatir, ya, dia akan makan bersamamu. Ya, Allah alam nih, yang dimaksud makan bersamamu ini apa? Ya, sekarang kita lagi fokus ke yang ketiga nih. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, sema'ayu ya Rasulullah? Ya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, antuzani halilata jarika, ya, engkau, ya, berzina dengan istri tetangga. Itu termasuk dosa besar. Ya, disebutkan di sini setelah menyekutukan Allah, ya, membunuh, kemudian berzina dengan istri tetangga, ini masuk dosa yang besar. Ya. Makanya ya jangan sampai kita menyepelekan itu, menyepelekan tetangga. Ya. Karena walaupun tetangga itu non muslim, dia punya hak sebagai tetangga. Kan tadi disebutkan dia berarti punya satu hak, ya, punya satu hak, yaitu sebagai tetangga. Nah, ya. Ini lanjutkan sebentar ya. Nah, yang kedua itu adalah berbuat baik kepada tetangga. Ya. Jadi saking seringnya Rasulullah itu, ya, Rasulullah itu sampai diingatkan terus, diwasiati terus oleh malaikat Jibril. Kata Rasulullah, mazala Jibril yusini bil jari hatta donantu annahu suwarithu. Ya. Jadi Jibril itu senantiasa berwasiat kepadaku, ya, ngingetin aku terus, ngilingi aku tentang tetangga, sampai-sampai aku berprasangka, ya, donantu, aku berprasangka annahu yuwarithu, bahwa tetangga itu nanti akan diberikan hak mewarisi, gitu. Sampai-sampai Rasulullah itu berprasangka, oh ini tetangga jangan-jangan diberikan hak mewarisi. Saking seringnya Jibril itu menasihati Rasulullah, mengingatkan Rasul tentang hak tetangga. Ya, saking besarnya hak tetangga itu. Ya, karena memang kalau ibaratnya orang banyak bilang tetangga itu ya saudara dekat kita. Ya. Kalau ada apa-apa, nggak mungkin saudara kita yang dari sana jauh-jauh itu
akan bantu kita, ya, pasti tetangga dulu yang datang membantu kita, gitu ya. Dan Rasulullah bersabda, ya, bahwasanya sebaik-baik teman di sisi Allah itu adalah yang paling baik kepada temannya, ya. Dan sebaik-baik tetangga, kata Rasulullah, adalah tetangga yang paling baik dengan tetangganya. Itu, ya, bisnisnya ini tinggal dikit-dikit ya. Dan salah satu kebahagiaan, ya, karena Rasul bersabda arba'a minas sa'adah, ya, 4 hal, ya, yang termasuk kebahagiaan. Apa? Yang pertama almar'atus sholihah, istri yang sholihah, ya, istri yang sholihah yang taat kepada suaminya, ya, dalam hal ketaatan kepada Allah, ya, yang penting bukan hal maksiat kepada Allah. Kemudian dia bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya, ya, jadi penyejuk hati suami, ya. Yang pertama itu adalah al-mar'atus sholihah. Yang kedua al-maskanul wasi', ya, rumah yang luas. Itu salah satu kebahagiaan, itu rumah luas. Jadi ini rumah sempit itu metode L4L, ya, lu lagi gitu kan, sempit sampai SSSS, ya, sangat susah selonjor, ya. Jadi rumah yang luas itu merupakan satu kebahagiaan. Dan yang ketiga apa? Yaitu al-jarus sholih, ya, tetangga yang sholih. Ya, mungkin Pak Pak itu yang punya tetangga sholih. Kita belum punya tetangga sholih. Sebenarnya apalagi punya tetangga yang sholih. Ya, jadi tetangga yang sholih di sini tetangga yang baik, ya, bukan namanya. Ya. Tetangga yang sholih itu tetangga yang baik, ya, lingkungan yang aman, ya. Bahkan itu ada ungkapannya al-jar qoblad-dar, sebenarnya ada ungkapan ulama seperti itu, ya, pilihlah tetanggamu sebelum membeli rumah. Jadi sebenarnya itu konsepnya apa ya, survei dulu. Kalau kita mau beli rumah, survei, tangannya gini, ya, kebanyakan muslim, kebanyakan kok pemabuk, gitu. Jangan, ya. Kalau kebanyakan seperti itu, lingkungan itu seperti itu, ya jangan, gitu kan. Karena suatu saat pasti kita akan ikut, gitu. Karena kebanyakan, gitu. Kecuali kalau masih 1-2 masih wajar, gitu ya. Masih wajar, gitu. Ya, makanya ada ungkapan itu, al-jar qoblad-dar, ya, pilihlah tetanggamu sebelum membeli rumah. Dan yang keempat, yang merupakan kebahagiaan, ya, bagi kita itu adalah wal markabu al-hani, ya, apa? Itu kendaraan yang nyaman, ya. Nah ini kan persepsinya beda-beda. Dan yang nyaman yang kayak gitu kan. Ada yang naik motor terus nyaman, gitu kan. Seperti saya naik motor terus nyaman, ini sudah nyaman, ya. Al markabu al-hani artinya kendaraan yang nyaman. Bisa jadi mungkin yang mewah, apa nyaman, AC ini, terus empuk gitu, atau mungkin Volvo yang itu empuk banget, gitu ya. Nah, itu pasti banyak sebenarnya, ya. Di antaranya kemudian Rasulullah itu menyuruh kita untuk berdoa berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dari tetangga yang jahat, ya. Dan Rasulullah mengajarkan kata-katanya, kalimat doanya, ya. Sebenarnya agak panjang, gitu. Ya, mungkin nanti bisa di-share, ya. Nah, yang intinya bahwa Rasulullah mengajarkan doa itu, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari tetangga yang buruk, ya. Kemudian dari pasangan yang membuat cepat menyembuhkan beban. Ini doanya panjang, ya. Dari keturunan yang menguasai, entah menguasai apa hartanya atau apanya, kan banyak sekali ya sekarang yang seperti itu. Dan dari harta yang menyebabkan adab, ya, yang harta yang menyebabkan adab, jadi hartanya itu nggak berkah, ya, yang nggak dipakai buat kebaikan. Serta teman yang membuat makar, ya. Ada teman yang membuat makar, makanya selalu mengawasi kita, gitu. Hatinya meropong penuh kebencian, ada, ya, begitu. Ya, jika ada kebaikan ditutupi, jika keburukan malah disebar, ada, begitu. Nah itu kita ada doanya, itu diajarkan Rasulullah, ya, doanya untuk berlindung dari tetangga yang buruk, ya. Dan salah satu kebaikan juga adalah memperbanyak kuah
mungkin sering banyak yang dengar kalau kamu masak ya makanan yang berkuah, perbanyaklah kuahnya, bagikan kepada tetanggamu. Ya. Tapi jangan banyak aja. Mentang-mentang perintahnya memperbanyak kuah yang diberi kualitas. Gitu. Ada yang diperintahkan memperbanyak kuah, tapi yang diberi bukan hanya kuahnya, ya kuah juga. Kalau bisa malah bukan cuma kuah yang berbanyak, tapi dagingnya, sayurnya, gitu. Akhirnya dibagi ke tetangga-tetangga. Banyak sekali sebenarnya hadis yang menerangkan bahwa tetangga ini haknya sangat besar pada kita, ya, haknya besar banget pada kita ya. Bahkan ada yang ya tidak beriman, tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Aduh, ya kita nggak tahu juga ya, kadang-kadang tetangganya lapar atau kenyang kan kita nggak tahu ya. Kecuali kalau kita nanya, demam belum, kan gitu. Ya mungkin perlu juga itu kita ya ngobrol ya sama tetangga yang mungkin kita perlu apa ya survei ya. Intinya seperti itu ya. Ini adalah hak-hak tetangga yang perlu kita kita penuhi, yang wajib kita penuhi sebelumnya ya. Jangan sampai tetangga kita dalam kondisi sampai ya kalau masih belum terlalu kelihatan ya, kalau udah kelihatan kalau mungkin kita punya tetangga, ada juga kan yang anak dia yatim piatu sendiri hidup kemudian kelaparan kan itu. Nah itu harus kelihatan, ini jelas-jelas nih pasti belum makan apa gitu kan. Nah ya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada sedikit tambahan itu ya, terutama ini yang terakhir tadi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit bisa bermanfaat dan tentu datangnya itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila ada kesalahan ya setidaknya dari pribadi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.